Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kamu solati wanita pezina itu. Kamu solati wanita itu. Dia akan melakukan dosa besar." Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? Dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seandainya taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah atau bahkan 70 orang pendosa di penduduk Madinah ini, maka taubatnya tersebut mencukupi untuk orang lain. Allah. Subhanallah. Maka ternyata dia mengakui kesalahan untuk dirinya sendiri kepada baginda Nabi SAW, yang mana Nabi SAW dengan berat hati menghukum wanita tadi, namun ternyata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk yang lainnya yang melihat perbuatan tersebut, melihat ketika dia dieksekusi, dilarang untuk mengolok-oloknya sebagai seorang pendosa, karena ternyata taubat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini, dalam kisah ini kita menggarisbawahi bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Meskipun ada hukum yang mesti dilaksanakan, ini bukan berarti pada saat itu Nabi senantiasa menghukum orang, tidak. Justru hukumannya berat, tapi jarang sekali yang melanggar. Kenapa? Karena ternyata memang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan hukum Islam. Sekarang mungkin kita agak memudahkan, subhanallah, namun ternyata kemaksiatan berlaku di mana-mana. Banyak yang menuduh akhirnya dengan mengatakan Islam itu agama yang buas, Islam itu agama yang kejam, tidak menerima taubat orang lain. Tidak, justru Islam ini membuka pintu taubat yang seluas-luasnya. Bahkan cara-cara dalam Islam dijalankan untuk mencegah perbuatan buruk itu terulang kembali. Kisah taubat yang lainnya banyak dilaksanakan oleh para sahabat. Contoh misalnya ada seorang sahabat yang kembali kepada baginda Nabi SAW dengan mengakui kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat khusus untuk mereka. Wa 'ala thalatha, dengan 3 orang ini mereka diampuni dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya. Dengan orang-orang yang misalnya berkhianat ketika berada di perang Uhud atau melakukan kesalahan di perang Uhud, Nabi SAW pun merasa jengkel terhadap mereka, merasa berat hati, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa mereka dan mengarahkan Nabi untuk memaafkan mereka. Lihat, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang sangat diharapkan, bukan kejujuran kepada orang lain, bukan menyebarkan aib, saya dulu begini, saya dulu begini, tidak, tapi jujurnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah langsung yang menerima taubatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah. Ini